Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Novita Sari dari 10 MIPA 2. Hari ini ingin mempresentasikan tentang Perang Banjar. Perang Banjar adalah perang perlawanan terhadap penjajahan kolonial Belanda yang terjadi di Kesultanan Banjar, yang meliputi wilayah Provinsi Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Perang Banjar berlangsung antara 1859 sampai 1905. Konflik dengan Belanda sebenarnya sudah mulai sejak Belanda memperoleh hak monopoli dagang di Kesultanan Banjar. Dengan ikut campurnya Belanda dalam urusan kerajaan, kekalutan makin bertambah. Pada tahun 1785, Pangeran Nata yang menjadi wali putra mahkota mengangkat dirinya menjadi raja gelar Sultan Tahmidullah II periode 1785 sampai 1808 dan membunuh semua putra almarhum Sultan Muhammad. Pangeran Amir, satu-satunya pewaris tahta yang selamat, berhasil melarikan diri lalu mengadakan perlawanan dengan dukungan pamannya, Arung Turawe. Tetapi gagal. Pangeran Amir akhirnya tertangkap dan dibuang ke Sri Lanka. Faktor-faktor penyebab peperangan. Yang pertama, faktor ekonomi. Belanda melakukan monopoli perdagangan lada, rotan, damar, serta hasil pertambangan, yaitu emas dan intan. Monopoli tersebut sangat merugikan rakyat maupun pedagang di daerah tersebut sejak abad 17. Yang kedua, faktor politik. Belanda ikut campur urusan tahta kerajaan yang menimbulkan berbagai ketidaksenangan. Pada saat menentukan pengganti Sultan Adam, maka yang diangkat adalah Pangeran Tamjidillah yang disenangi Belanda. Sedangkan Pangeran Hidayatullah yang lebih berhak atas tahta hanya dijadikan mangkubumi karena tidak menyukai Belanda. Penyebab umumnya, yang pertama, rakyat tidak senang dengan merajalelanya Belanda yang mengusahakan perkebunan dan pertambangan di Kalimantan Selatan. Yang kedua, Belanda terlalu banyak ikut campur tangan dalam urusan intern kesultanan. Yang ketiga, Belanda bermaksud menguasai daerah Kalimantan Selatan karena daerah ini ditemukan pertambangan batu bara. Penyebab khususnya karena Pangeran Hidayatullah yang seharusnya menjadi Sultan Banjar tidak disetujui oleh Belanda yang kemudian menganggap Tamjidullah sebagai sultan yang sebenarnya tidak berhak menjadi sultan. Kemudian setelah Belanda mencopot Tamjidullah dari kursi sultan, Belanda membubarkan Kesultanan Banjar. Strategi perang. Perang pertama terjadi pada tanggal 18 April 1859 dengan menyerang pos Belanda di Martapura dan Pangaron. Kiai Demang Lehman, Haji Nasrun, Haji Buyasin, dan Kiai Langlang menyerang Tabanio dan berhasil merebut benteng Tabanio. Perang terus berkobar. Tumenggung Surapati dengan pasukannya berhasil menenggelamkan kapal Onrus milik Belanda di Sungai Barito dengan tipu muslihat pura-pura mau bekerja sama, sementara Pangeran Hidayat juga terus berjuang menentang Belanda. Campur tangan Belanda di keraton makin besar dan kedudukan Pangeran Hidayatullah makin terdesak, maka ia melakukan perlawanan terhadap Belanda bersama Pangeran Antasari, sepupunya. Siapakah para pengikut perjuangan tersebut? Tidak kurang dari 3.000 orang bersedia membantu, termasuk tokoh-tokoh agama seperti Kiai Demang Leman, Haji Langlang, Haji Nasrun, dan Haji Buyasi. Pasukan Antasari berusaha menyerang pos-pos Belanda di Martapura dan Pangaron. Sebaliknya, pada pertempuran tanggal 27 September 1859, Belanda dapat menduduki benteng pasukan Pangeran Antasari di Gunung Lawak. Tindakan Belanda berikutnya adalah menurunkan Sultan Tamjidillah dari tahta. Sementara itu, Pangeran Hidayatullah menolak untuk menghentikan perlawanan, lalu pergi meninggalkan keraton tanggal 11 Juni 1860. Belanda secara sepihak menghapuskan kerajaan Banjar dan langsung diperintah oleh Belanda dengan menempatkan seorang presiden. Tindakan Belanda tersebut tidak menyurutkan perlawanan Pangeran Antasari, walaupun Kiai Damang Laman menyerah dan Pangeran Hidayatullah tertangkap lalu dibuang ke Cianjur. Namun Pangeran Antasari tetap memimpin perlawanan. Bahkan ia diangkat oleh rakyat menjadi pemimpin tertinggi agama dengan gelar Panembahan Amiruddin
Khalifatul Mukminin pada tanggal 14 Maret 1862. Ia dibantu oleh para pemimpin yang lain, yaitu Pangeran Miradipa, Tumenggung Surapati, dan Gusti Umah, yang memusatkan pertahanan di Hulu Teweh. Perlawanan Antasari berakhir sampai meninggal dunia tanggal 11 Oktober 1862, kemudian dilanjutkan oleh putranya bernama Pangeran Muhammad Saman. Akhir perang. Setelah Pangeran Hidayatullah tertangkap dan Pangeran Antasari wafat, perjuangan tetap berlanjut yang dipimpin oleh Gusti Mat Seman, Gusti Acil, Gusti Muhammad Arsyad, dan Antung Durrahman. Oleh pemimpin-pemimpin tersebut, rakyat masih bergerilya dengan sesekali melakukan serangan kepada Belanda sampai awal abad ke-20. Di bidang politik, yaitu daerah Kalimantan Selatan dikuasai sepenuhnya oleh pemerintah kolonial Belanda. Yang kedua, dibubarkannya Negara Kesultanan Banjar. Akibat perang di bidang ekonomi, yaitu dikuasainya tambang batubara dan perkebunan di daerah Kalimantan Selatan. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.